Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nama saya Hani Nur Azizah dengan NPM 2201031012. Saya berasal dari kelas PGMIA semester 2. Di sini saya dari IAIN Metro. Saya akan mengumpulkan tugas yang diampu oleh Ibu Ayesa Dara Fayola dengan mata kuliah konsep dasar IPA mengenai materi pernapasan. Pernapasan atau respirasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama respirasi eksternal. Respirasi eksternal adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara alveoli paru-paru dengan darah kapiler di sekitar alveoli. Yang kedua, respirasi internal. Respirasi internal adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah di kapiler tubuh dengan sel-sel jaringan tubuh. Mekanisme pernapasan. Yang pertama ada pernapasan dada, yaitu pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Yang kedua, pernapasan perut, yaitu pernapasan yang melibatkan otot diafragma. Organ-organ sistem pernapasan yang pertama, hidung. Hidung berfungsi menghirup udara pernapasan, penyaringan udara, menghangatkan udara pernapasan, dan berperan dalam resonansi suara. Yang kedua, faring. Faring berfungsi sebagai jalan udara dan makanan, serta sebagai ruang getar untuk menghasilkan suara. Yang ketiga, laring. Laring berfungsi melindungi saluran pernapasan dari masuknya benda asing yang dapat membahayakan saluran pernapasan. Yang keempat, trakea. Trakea berfungsi sebagai saluran udara, melembabkan dan menghangatkan saat masuk ke paru-paru dan melindungi permukaan pernapasan dari akumulasi partikel asing. Yang kelima, bronkus. Bronkus berfungsi menyalurkan udara yang mengandung karbon dioksida keluar dari paru-paru. Yang keenam, bronchiolus yang berfungsi sebagai membawa udara yang kaya oksigen menuju alveolus. Yang ketujuh, alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kedelapan, paru-paru. Paru-paru memiliki fungsi yang utama adalah sebagai organ pernapasan. Meski begitu, paru-paru juga berperan dalam memenuhi kebutuhan oksigen untuk setiap sel dalam tubuh, sehingga jaringan dan organ tubuh lainnya bisa bekerja dengan baik. Materi selanjutnya mengenai kecepatan respirasi. Kecepatan respirasi dipengaruhi oleh 1. Suhu naik kecepatan respirasi bertambah. Yang kedua, kekurangan oksigen respirasi bertambah. Yang ketiga, konsentrasi karbon dioksida bertambah. Selanjutnya, volume udara pernapasan terdiri dari volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, volume residu, kapasitas vital paru-paru, dan yang terakhir kapasitas total. Adapun fungsi dari sistem pernapasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan permukaan yang luas untuk pertukaran gas antara udara dan peredaran darah. Yang kedua, menggerakkan lalu lintas udara dari dan ke permukaan paru-paru. Yang ketiga, melindungi permukaan dari dehidrasi, perubahan temperatur, dan perubahan lingkungan lainnya, serta menjaga sistem respirasi dari invasi patogen. Selanjutnya, memberikan sensori olfaktori, yaitu pembauan atau penciuman ke sistem saraf pusat. Yang kelima, regulasi atau homeostasis pH tubuh. Yang keenam, proteksi dari patogen dan iritan yang terhirup. Yang ketujuh, membantu proses vokalisasi. Yang kedelapan, ekskresi air dan panas tubuh. Yang kesembilan, membantu meningkatkan aliran balik vena atau sebagai pompa. Yang terakhir, mengeluarkan memodifikasi, aktivasi, dan inaktivasi. Faktor yang mempengaruhi kecepatan frekuensi pernapasan. Yang pertama, usia. Yang kedua, jenis kelamin. Yang ketiga, suhu tubuh. Yang keempat, posisi tubuh. Yang kelima, kegiatan tubuh. Kelainan-kelainan pada sistem pernapasan. Yang pertama, TBC. Yang kedua, pneumonia. Yang ketiga, bronkitis. Yang keempat, asma. Yang kelima, pleuritis. Dan yang terakhir adalah asfiksi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.